Merpati sudah giring, sudah dilatih, bahkan sudah juara harus ganti betina. Kenapa? Simak terus videonya ya teman-teman. Ya, sebelumnya terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah klik video ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak kurang suatu apapun. Amin. Ya, jadi di video kali ini saya akan berbagi pengalaman ya teman-teman, untuk penggantian betina kepada merpati yang sudah giring, sudah dilatih, bahkan sudah juara ya teman-teman. Lalu kenapa sih kok merpati sudah juara diganti betina? Nah, ini untuk merpati yang diganti betina itu ada dua faktor biasanya ya teman-teman. Nah, faktor yang pertama yaitu dari merpati itu sendiri, dan yang kedua itu dari pemilik merpati. Nah, kita bahas faktor yang pertama dulu ya teman-teman. Faktor dari merpati itu sendiri sampai harus diganti betina ya teman-teman. Jadi saya pernah punya merpati ya yang sudah giring, bahkan sudah dilatih ya teman-teman. Sudah dilatih, itu harus saya lakukan penggantian betina ya teman-teman, karena ini faktornya itu dari burungnya itu sendiri ya teman-teman. Jadi saya punya merpati sudah giring, sudah dilatih, kurang lebih waktu itu kalau nggak salah sudah setengah jalan ya teman-teman. Terpaksa saya ganti betina karena faktor dari merpatinya itu sendiri ya teman-teman. Jadi betinanya waktu itu sakit dan akhirnya mati ya teman-teman. Sedangkan si jantannya itu sedang saya latih dan sudah dapat setengah jalan ya teman-teman. Nah, itu faktor yang pertama itu dari merpati sendiri itu beberapa itu ya teman-teman. Jadi karena sakit atau mati, terus atau karena nelornya nggak rutin ya teman-teman. Jadi biasanya ya teman-teman, walaupun nggak semua pemain merpati itu, biasanya kalau punya merpati yang dilatih dan betinanya itu nggak nelornya nggak tepat kayak gitu, atau bahkan sampai nggak nelor ya teman-teman, itu biasanya akan melakukan pergantian betina ya teman-teman. Termasuk juga kalau misalkan geberannya itu nggak bagus juga, biasanya ada yang akan melakukan pergantian betina ya teman-teman. Nah, jadi saya pernah punya merpati yang sudah saya latih dan betinanya itu sakit, mati, akhirnya saya ganti betina. Nah, yang kedua itu faktor dari pemiliknya sendiri ya teman-teman. Jadi untuk pergantian betina pada merpati itu ada juga faktor dari pemiliknya sendiri ya teman-teman. Kenapa sih sampai diganti betinanya? Nah, biasanya itu pemilik merpati akan mengganti betina itu karena tujuannya mau diternak ya teman-teman, atau diambil anak ya teman-teman. Karena untuk merpati kolong meja ataupun kolong bebas ya teman-teman, biasanya ketika ada burung yang sudah berprestasi itu biasanya akan si pemilik itu biasanya akan melakukan pengambilan sampel anak ya teman-teman. Jadi beda dengan permainan merpati tombrang ya teman-teman. Pada umumnya pemain tombrang itu hanya akan mengambil anak ketika playernya itu sudah pensiun ya teman-teman. Tapi kalau untuk merpati kolong meja dan kolong bebas itu biasanya walaupun belum pensiun, biasanya itu akan sambil dianakin ya teman-teman, dengan cara dibabukan ke merpati lain. Nah, kapan waktu yang tepat untuk mengganti betina? Nah, ini
pasti akan muncul pertanyaan seperti itu ya teman-teman. Sebaiknya itu kapan waktu yang terbaik untuk mengganti betina? Nah, kalau misalkan betinanya itu sakit atau mati, itu kita nggak bisa rencanakan ya teman-teman. Jadi dengan segera kita akan lakukan penggantian betina ya teman-teman. Nah, kalau yang lebih baik itu yang direncanakan ya teman-teman. Kalau saya biasanya itu mengganti betina untuk ternak ya teman-teman, untuk percobaan diambil anak itu biasanya saya akan memilih ketika merpati itu mabung ya teman-teman. Nah, biasanya akan saya lakukan ketika merpati itu mabung. Jadi ketika merpati mabung, jantannya akan saya pisahkan sampai dia berancah atau bandul lagi ya teman-teman. Nanti baru akan saya temukan dengan betina yang niatnya akan saya ambil anak. Nah, misalkan ketika mabung, atau biasanya mabung itu kan pada bulu 4 ya teman-teman, bulu tua sisa 4 atau bulu primer yang kelima itu lepas ya teman-teman. Tapi untuk teman-teman yang ketika merpati itu mabung atau bulu yang kelima itu lepas atau bulu sisanya kurang 4 itu masih teman-teman latih, itu bisa teman-teman lakukan penggantian betina nanti ketika jawat ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman lebih memilih mengistirahatkan merpati pada saat posisi jawatnya itu lepas. Lalu kenapa sih harus antara ketika merpati itu mabung atau ketika jawat? Jadi ketika fase mabung ataupun fase jawat, merpati itu istirahat, yaitu istirahatnya itu akan lebih lama daripada proses pengeraman yang biasa dilakukan untuk settingan merpati ya teman-teman. Yang settingan merpati itu biasanya itu kan ketika telur malam Senin berikutnya atau seminggu kemudian dicabut dan akan mengalami fase giring lagi, seperti itu ya teman-teman. Nah, karena untuk penggantian betina itu membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama, jadi kita ambil waktu istirahatnya juga yang lama ya teman-teman. Jadi kita tidak terburu-buru, seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti jodohnya itu tidak dalam keadaan terpaksa ya teman-teman. Jadi merpati jantan sudah kita biarkan sendiri, kita pisahkan dan sudah berancah, baru nanti kita jodohkan dengan betina yang baru. Nah, sekalian saya mau berbagi tips ya teman-teman untuk penggantian betina yang faktornya itu karena merpatinya sendiri ya teman-teman, karena betinanya sakit atau mati atau geberannya kurang hidup, atau juga karena nelornya nggak rutin atau bahkan nggak nelor. Saya akan berbagi tips yang biasanya saya lakukan ya teman-teman. Nah, misalkan kita punya merpati, nah jodohnya itu warnanya misalkan megan selap belantong seperti ini ya teman-teman. Nah, misalkan warna betinanya itu seperti ini. Nah, tetapi karena betina ini sakit atau betina ini mati atau geberannya kurang hidup atau nelurnya nggak rutin, usahakan teman-teman yang mau mengganti betina itu cari yang semirip mungkin dengan warna betina yang sebelumnya ya teman-teman. Itu tips yang pertama. Jadi untuk mengganti betina itu yang pertama adalah cari warna yang sama untuk mengganti betina ya teman-teman. Warna yang sama dengan jodoh sebelumnya. Misalkan jodoh sebelumnya seperti ini warnanya ya teman-teman,
usahakan teman-teman juga cari betina yang seperti ini. Itu yang pertama ya teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya agar adaptasinya itu dengan betina baru itu tidak terlalu lama ya teman-teman. Nah, yang kedua ini yang jarang dikasih tahu sama orang-orang ya teman-teman. Usahakan cari bulu yang sama dengan jantannya ya teman-teman, atau minimal itu selisih bulunya itu tidak jauh. Jadi seperti ini penjelasannya teman-teman. Misalkan merpati jantan teman-teman itu dalam kondisi bulu tua itu kurang 3 ya teman-teman, atau bulu yang keempat itu lagi copot ya teman-teman. Usahakan teman-teman juga cari betina dengan warna yang mirip dengan warna betina sebelumnya, dan juga cari betina yang bulu empatnya itu sedang lepas ya teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya jadi ketika nanti si jantannya mabung, betinanya juga dalam kondisi mabung. Jadi ketika istirahat itu, iya mbak, jadi ketika merpati jantannya mabung atau istirahat, betinanya juga istirahat ya teman-teman. Begitu juga sebaliknya ya teman-teman, ketika betinanya mabung, jantannya juga mabung. Nah, jadi nanti ketika merpati jantan kita itu dalam kondisi bulu yang fit, betinanya juga fit ya teman-teman. Kenapa harus dilakukan cari bulu yang sama dengan jantannya? Karena ketika fase mabung itu biasanya produktivitasnya itu akan menurun, dan gairah untuk kawinnya juga akan menurun ya teman-teman. Jangan sampai ketika merpati jantan kita itu sedang fit-fitnya, sedang kinerjanya bagus-bagusnya, tapi betinanya malah mabung. Jadi nanti kawinnya kurang, telurnya tepat. Nah, itu akan mempengaruhi kinerja dari si merpati jantan itu sendiri ya teman-teman. Nah, yang ketiga itu usahakan walaupun diganti dengan betina yang warnanya sama dengan betina yang sebelumnya, usahakan merpati itu biar mengeram dulu ya teman-teman. Jadi biasanya kalau untuk merpati dewasa kan ketika diganti betina pun dia lebih cepat adaptasinya ya teman-teman untuk ke betina baru. Tapi usahakan lebih baik itu disuruh ngeram dulu 1 kali, dan yang lebih penting untuk pola latihannya itu diulang kembali ya teman-teman. Karena walau bagaimanapun dengan betina baru pasti merpati akan mengalami fase yang namanya adaptasi ya teman-teman, adaptasi kepada pasangannya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, cara untuk penggantian betina ya teman-teman. Penggantian betina itu teman-teman bisa lakukan ketika merpati itu mabung, biar adaptasi ke betinanya itu lebih lama ya teman-teman. Itu yang pertama, karena dalam fase adaptasi itu nanti si jantan ketika dikasih waktu lama untuk sama betinanya itu dalam kondisi istirahat itu, si jantan akan lebih paham ke betinanya, dan kemungkinan giringnya akan bagus dan kinerjanya juga tidak berubah ya teman-teman. Seperti itu. Yang kedua, cari bulu betina yang sama dengan bulu jantan ya teman-teman. Jadi ketika misalkan jantannya bulu tuanya sisa 3, cari juga betina yang bulu tuanya sisa 3, seperti itu ya teman. Tujuannya agar ketika mabung ya bareng-bareng mabung, istirahat dua-duanya. Yang ketika fit juga keduanya dalam kondisi fit, jadi tidak mempengaruhi kawin ya teman-teman. Karena ketika salah satu merpati ada yang mabung itu dalam sepasang itu, biasanya gairah kawinnya salah satu itu akan menurun. Nah, itu akan mempengaruhi
kinerja dari jantan, karena ketika kawinnya menurun, nelornya telat, jadi nggak rutin, itu kinerja merpati jantan juga akan terpengaruhi ya teman-teman, seperti itu. Nah, sekian ya teman-teman video dari saya, jangan lupa dibagikan ke sosial media kalian ya teman-teman, agar teman-teman yang di luar sana sedang belajar untuk tentang merpati ya teman-teman, sama seperti saya juga masih dalam tahap belajar, kita bisa belajar bareng. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman di luar sana yang sama-sama sedang belajar merpati. Ini hanya video, hanya sharing pengalaman aja ya teman-teman, sharing pengalaman, bukan bermaksud untuk menggurui atau apapun. Terima kasih pada teman-teman yang sudah klik video ini dan menonton sampai habis. Dan sekali lagi jangan lupa dibagikan ya teman-teman kepada teman-teman yang lain, agar video ini bermanfaat untuk orang banyak, terutama mereka-mereka yang sedang belajar tentang merpati ya teman-teman. Seperti itu dulu ya teman-teman video dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih.